Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Reja dari kelas 644003 dengan NIM 64191660. Oke, jadi di sini saya ingin memberikan sedikit materi tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Jadi di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu permintaan, apa itu penawaran, apa faktor-faktornya. Oke, jadi kita langsung saja ke materinya. Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Ada pula faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, corak distribusi pendapatan masyarakat. Yang keempat, cita rasa masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang keenam, ramalan mengenai keadaan di masa mendatang. Selanjutnya ada hukum permintaan. Hukum permintaan itu adalah semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang. Itu bisa disebut dengan ceteris paribus. Kita lanjut, di sini ada contohnya. Yang pertama, permintaan terhadap es krim kon pada berbagai tingkat harga. Kita bisa lihat di sini, di sebelah kiri ada price of ice cream cone, yang di kanan ada quantity of cones demand. Kita bisa lihat di sini, jika harga di sini 0, maka permintaan akan lebih banyak. Bisa kita lihat di kolom kiri yang paling bawah itu ada $3. Lalu di yang kanan quantity, permintaan semakin tinggi harga es krim, semakin sedikit permintaan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita ada kurvanya. Kurva permintaan itu dia dari kiri atas ke kanan bawah. Itu kurva permintaan. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Ada pula faktor penentu penawaran. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga orang lain. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, tujuan operasi perusahaan tersebut. Dan yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Hukum penawaran yaitu semakin tinggi tingkat suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Dengan anggapan ceteris paribus. Di sini ada tujuan penawaran, yaitu meringankan harga barang atau jasa. Oke, kita lanjut next. Nah, di sini kita ada contohnya. Contohnya masih sama kayak tadi, price of ice cream. Dan di sini kita lihat ya, ada sedikit penjelasannya. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa ketika harga es krim $0,5, jumlah es krim yang akan ditawarkan produsen adalah 0. Namun, ketika harga es krim meningkat menjadi $1, jumlah es krim yang akan ditawarkan produsen naik menjadi 1. Dan seterusnya hingga harga es krim $3 dan jumlah es krim yang akan ditawarkan produsen 5. Seperti itu contoh dari penawaran. Nah, di sini ada kurva penawaran. Kurva penawaran itu berbalik dengan kurva permintaan. Kalau permintaan dari kiri atas ke kanan bawah, kalau penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke keseimbangan pasar. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Di sini ada fungsi keseimbangan pasar. Dalam dunia bisnis dan investasi terdapat fungsi permintaan maupun penawaran
yang dapat berdampak secara menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan Anda. Hal ini dapat dipengaruhi beragam faktor agar terjadi kesepakatan dalam harga di antara konsumen dan produsen. Lanjut, di sini ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan diidentifikasikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan serta sederet faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Suatu produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang menurun, permintaan terhadap barang juga akan meningkat drastis. Nah, selanjutnya ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Next. Jadi kesimpulan dari keseluruhan materi ini adalah dalam menjalankan suatu usaha, kita memang perlu mengetahui adanya tingkat penawaran serta permintaan yang tepat demi mewujudkan keseimbangan pasar. Proses tawar-menawar di dunia ekonomi dan bisnis yang bertujuan mencapai kesepakatan harga juga akan menghadirkan keseimbangan harga. Pastikan Anda mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak ada ketimpangan antara permintaan konsumen dan penawaran produsen. Oke, jadi itu saja sedikit materi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.